Saya Yudi Faisal. Pada kesempatan sore hari ini kami akan membahas 10 langkah cara untuk menaikkan masalah hidup dengan cara Allah, termasuk lunas hutang. Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Sepuluh langkah cara untuk menaikkan masalah hidup dengan cara Allah, termasuk lunas hutang. Salah satu yang pertama adalah bagaimana masalah kita bisa selesai, karena kita harus tobat pada Allah. Dan tatkala kita tobat, dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan, dari jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan juga serta Allah karuniakan rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Nah, kalau bahasa Al-Quran, bagaimana Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, itu keluar kalau kita bertobat. Ada dua langkah, kita diuji atau diazab. Apa bedanya ujian? Ujian itu khusus bagi orang yang rajin sholat, duha, tahajud, sedekah, jarang buat dosa, ujug ketipu kemalingan, itu ujian. Kuncinya ada dua, tobat, kuncinya adalah sabar dan syukur. Tapi kalau kita ini sholat telat, kagak duha, nggak tahajud, nggak sedekah, itu yang disebut dengan azab. Ujug ketipu kemalingan, banyak hutang, itu yang disebut dengan azab. Kuncinya dua, tobat dan istighfar. Nah, apa langkah tobat? Pertama, ngaku kita punya dosa. Kalau kita nggak ngaku, nggak bisa, masalah nggak akan beres. Caranya gimana? Selangkah-langkahnya supaya kita tobat diampuni Allah. Cari perhatiannya Allah, cari Allah yang hilang. Gimana? Dekatin sholat tepat waktu di masjid, kagak boleh telat nih. 10 menit sebelum adzan standby, ambil sop yang pertama. Mau dibaca, mau dipenjara, mau dihukum, nggak usah pusing. Mau ada debt collector, nggak usah pusing. Itu mereka hadir atas dosa-dosa kita selama ini, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berazam untuk tidak kenal lagi yang namanya hutang. Jarang sekali orang punya sukses story dari hutang. Adapun yang ada dosa. Hutang itu bukan bicara ada duit nggak ada duit. Hutang itu bicara karakter yang buruk dan kebiasaan. Contoh umpamanya, saya punya sahabat nih, Mas Said, punya hutang nih 10 juta. Saya bayarin, lunas nggak? Lunas. Atau dibalik lagi, kalau umpamanya Mas Said punya duit 1 miliar, saya nanya, punya hutang? Punya. Loh, kok bisa? Padahal dia punya duit 1 miliar. Karena karakter kebiasaan tadi yang buruk itulah yang menghadirkan kebiasaan ngutang. Apalagi ngutangnya ngutang riba. Nah, itu yang luar biasa, mengakibatkan kita bermasalah dengan siapa? Dengan Allah. Makanya gali lubang tutup lubang, sampai tua punya hutang. Bahkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah 275, kalau kita mati sampai keadaan nanti punya hutang riba, siaplah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Bab riba, sahabat semua bisa lihat di Al-Baqarah 275 sampai 279. Nah, langkah selanjutnya untuk membereskan masalah hidup kita, sebenarnya kalau sudah berazam, saya tidak akan berhutang lagi. Nah, saya tidak akan berhutang. Niatkan gitu. Pokoknya tulis, hutang sama dengan setan, hutang sama dengan iblis, hutang sama dengan bikin aku kere, hutang bikin aku miskin, hutang nggak ada bahagianya. Tulis, simpen mindset buruk tentang hutang. Terus apa yang ditawarkan oleh Allah? Allah nawarkan di surat Al-Baqarah 276, Allah memusnahkan riba dan seburkan sedekah. Anda butuh apa sih? Anda butuh motor. Ngomong sama Allah, ya Allah titipin kami motor. Ngomongnya dititipin. Nah, taruhlah motor harganya berapa? Taruhlah motor harganya umpamanya 20 juta. Sedekahin aja, habis doa sedekah 2 juta. Kerja seperti biasa Allah kasihkan. Bicaranya bukan misalnya kita dapat motor atau tidak dapat motor, tapi proses mendapatkan motor ini Allah kasih itu. Dengan takwa Allah kasih itu motor. Tapi dapat motor lewat sedekah, lewat istighfar, lewat ngaji, lewat doa, lewat tahajud. Itu yang bikin kita dapat pahala. Hidup kita di akhirat itu bukan cara jasa, tapi cara ruh. Makanya disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang raji'un ada ruh. Besok ditanya adalah, kamu dapat motor pakai sedekah enggak? Apa pakai riba? Apa pakai maling? Itu ditanya sama Allah di akhirat, ya. Nah, terus yang ketiga adalah jual aset Anda. Jual, nerokan, zerokan sekaligus.
nggak usah mikirin, nggak usah terlalu mahal. Nah, pertanyaan kadang gini, suka bertanya pada jamaah kita, gimana mau jual aset? Lah, asetnya nggak laku-laku. Bukan masalah nggak laku, situ belum ikhlas. Nggak usah tinggi-tinggi deh kalau jual. Yang penting ada yang nawar tertinggi. Nah, ini strik, kebetulan saya bisnis properti, ada strategi ngeberesin hutang. Pertama adalah, taruhlah harganya 1 miliar. Nggak usah tinggi-tinggi. Nggak ada yang laku, buat 950. Iklan lagi buat 900. Iklan lagi 800, turun sampai ketemu dengan harga terbaik. Harga terbaik ada yang nawar, maksudnya gitu loh. Jangan ngotot di situ. Nah, daripada malah dihabisin sama, ingat loh, itu bukan milik Anda, titipannya Allah. Dan pastikan tatkala Anda menjual aset Anda bicara, ya Allah, saya ingin menjual titipanmu. Nah, itu yang paling penting. Terus setiap ada orang lihat, nawar, konsultasi dulu ke Allah. Ya Allah, saya ingin, ini ada yang nawar Pak Rudi, kalau ini mungkin jodohku, mudahkanlah. Nah, konsultasi dulu ke Allah. Jangan sembarang main jual aja. Ada yang nawar, konsultasi. Insya Allah, kalau Anda, jangan lupa, tatkala Anda menjual berakad, separuh dari keuntungan sisa penjualan aset itu, kalau ada keuntungan, separuhnya sedekah. Allah bilang di surat Al-Munafikun ayat 10, infakkanlah sebagian harta kamu sebelum datang kematian kamu di antara kamu sekalian, hingga mereka berkata, misal, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Terus apa langkah yang selanjutnya setelah kita bertobat, berazam untuk hutang lunas, dan yang ketiga kita berjuang untuk menjual aset-aset kita? Yang selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa mencicil lebih banyak, dalam artian close aja deh. Umpamanya, ya Allah, saya berakad untuk keluar dari riba. Caranya aja gini, contohnya, setelah menjual aset, kalau kita dalam rangka menjual aset gitu ya, ada dari sedikit, umpamanya kalau kita bisa tutup lebih banyak aja gitu loh. Umpamanya cicilan biasa 1 juta, kalau bisa cicilannya tutup aja 10 juta, jadi lebih ringan. Ini salah satu alternatifnya, sehingga semakin berkurang. Nah, gimana supaya pemasukan besar? Tadi dengan sedekah tadi gitu loh. Sambil nunggu aset belum laku, gedein sedekah, ada income, tutup. Angsurannya kalau bisa 1 juta, tutup aja 10 juta, biar cepat habis gitu loh. Terus yang selanjutnya juga, kalau kita sudah untuk menjual, mencicil lebih banyak, yang kelima adalah level pasrah kita dinaikin pada Allah. Nanti kalau level pasrah kita naik pada Allah, insya Allah nanti Allah akan kasih jalan-jalan kemudahan. Jadi maksudnya saya, Faidah Azam Allah, serahin sama Allah. Ya Allah, kalau ini hutang yang bikin aku masuk surga, saya ikhlas ya Allah. Kalau hutang ini yang menyebabkan aku rajin sholat tepat waktu di masjid, duha, tahajud, sedekah, udahlah, terima kasih ya Allah. Kalau perlu ngomong, ya Allah, yes, bahagia sekali hari ini ketika itu. Yes, hari ini ditagih orang nanti. Terima kasih, ucapkan. Tatkala aura positif mengalirkan rezeki yang positif. Jangan lemas kayak gini, nggak ada cerita rezeki lancar. Makanya pemirsa semua, jadi kalau Anda kerjanya ngeluh kayak gini, nggak ada cerita rezeki lancar, kagak ada. Lain sakatum la jannakum wa lain kafartum inna adabil sadid. Jadi tatkala kita bersyukur pada Allah, nah Allah kasih itu sesuatu yang lebih ya, tetap semangat, energik ya, luar biasa. Tatkala kita berserahkan diri pada Allah, Allah akan menghadirkan. Kalau bahasa kita di surat Al-Fat ayat 4, jadi tatkala kita ikhlas, tenang, damai, maka Allah akan datangkan tuh pertolongan-pertolongan pada kita. Nanti Allah turunkan malaikat setelah kita ikhlas. Ikhlas salah satunya tadi dengan istighfar, dengan jaga wudhu, dengan dengar, dengan selalu menjaga Al-Quran, dan yang terpenting adalah nanti kita bisa umroh juga tuh ya. Level pembersihan dosa salah satunya termasuk selain tadi dari jaga wudhu. Yang selanjutnya, kalau kita sudah pasrah kepada Allah, kita ada langkah-langkah yang selanjutnya adalah bagaimana supaya langkah kita yang selanjutnya adalah yang keenam, kembali kepada bisnis kita, bukan kembali kepada hutang kita. Jadi kalau hari ini Anda rumah makan lagi bangkrut, lagi ketipu, nah ini ada sahabat kami juga bisnis travel lagi habis ya, ketipu gitu, 10 mobil ya Pak ya, 10 mobil, nggak apa-apa, hutang ya beresin, tapi jangan buka usaha baru. Itu kan menjadi sesuatu yang menghasilkan duit. Anda dulu pernah merasakan punya duit, lanjutkan aja tuh bisnis itu, tapi dijarokan dulu. Ingat loh, pelari itu di sprinter itu dari jongkok dulu. Anda bangkrut dulu itu bagus. Anda akan melihat kesuksesan kalau Anda sudah melihat kegagalan Anda. Anda akan melihat kesuksesan di mana posisi Anda telah gagal. Jadi kalau baiknya Anda mau sukses, sering-seringlah gagal, karena gagal baik untuk kesehatan. Gitu. Semangat pokoknya ya. Terus yang selanjutnya, kalau kita sudah yang keenam, yang ketujuh, jangan lupa giving, sedekah. Sedekah itu yang sesuatu yang luar biasa.
Kalau bahasa Al-Quran, man jabil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah ganti 10 kali lipat. Jadi sekali lagi, Anda sedekah itu nggak hanya uang. Bersihkan masjid itu sedekah. Doain orang lain itu sedekah. Buat konsultasi di rumah, ngajak orang supaya mereka, boleh nih, gabung PPMI juga boleh. Itu termasuk sedekah. Apa itu PPMI? Nanti Anda bisa lihat, tanya saya di nomor telepon yang nanti saya tulis di bawah ini. Nah, terus tatkala kita sedekah, bahkan bahasa Al-Quran, barang siapa memberikan pinjaman Allah yang terbaik, maka Allah akan lipat gandakan di situ. Lebih banyak lagi di surat Al-Baqarah bab 5. Jadi sedekah itu akan membuat kita bisa lebih baik kehidupan kita. Anda punya masalah, beli dengan sedekah. Sedekah terbaik, ya. Terus yang ke-8 adalah berbakti sama orang tua. Doa restu. Ada 2 yang paling mustajab. Doa orang tua sama doa anak yatim yang ngaji. Saya mau cerita berbakti pada orang tua. Ada kisah seperti ini. Ada seorang sahabat kebetulan mau diketok palu di penjara. Terus suruh pulang sama hakim, suruh mungkin pamitan dan sebagainya. Tapi sebelum pamitan dia telepon seorang gurunya. Saya punya masalah. Apa yang harus saya lakukan? Kau tanya, kau punya orang tua? Punya. Yang meninggal adalah bapak. Udah. Yang masih hidup adalah ibunya. Udah. Kau telepon, silaturahmi pada ibumu, berikan makanan terbaik, berikan uang terbaik, berikan pada orang tuamu, dan minta maaf sama orang tuamu. Dikerjakanlah dia. Pas ketemu, dia dipeluk, dia didoain sama orang tua 10 menit. Mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Banyak sekali doa dari ibu. Setelah selesai, pulang lagi pengadilan untuk siap masuk penjara. Tapi apa yang terjadi tatkala dia masuk ke pengadilan itu, hakimnya ngetok palu bahwasannya, nak, kamu tidak jadi penjara. Loh, kenapa Pak? Tadi ada yang datang ke sini memberikan bukti-bukti bahwasannya kasus Anda adalah Anda bohong. Dan ada bukti video bahwasannya Anda tidak bersalah. Subhanallah tuh. Siapa yang mendatangkan tamu yang datang-datang nih? Tatkala Anda pergi nih ke orang tua, Allah datangkan tuh malaikat untuk memberesin urusan Anda. Ingat, tatkala ada kepada Allah, Allah datangkan tuh ribuan malaikat. Itu ada di Al-Qur'annya. Dan yang luar biasa lagi yang kedua, ada sahabat, dia bisa membeli surga dan berbakti pada orang tua. Dengan cara apa? Ada satu kisah di mana ada seorang laki-laki, anak pertama, dia meninggal di hari Jumat pada saat rakaat kedua. Luar biasa, tatkala dia meninggal di hari Jumat, salah tuh, dijauhkan dari azab kubur. Seorang imam masjid di situ bertanya tatkala habis mandikan, tanya ke adiknya, adik, amalan apa kakakmu yang membuat kakakmu bisa meninggal di hari Jumat pada sholat Jumat? Kakak itu kebiasaan selalu berbakti pada ibunya. Ibunya pengen umroh, mau patungan, dia sendiri udah berumrohkan. Ibunya lagi sakit, mau patungan, mau berangkat, dia sudah duluan, sudah mandiin ibunya, sudah ngasih makanan, sudah memberikan yang terbaik. Beli surga Anda dan berbakti pada orang tua, ya. Yang kesembilan adalah jangan jaga sholat tepat waktu di masjid. Nggak boleh telat. Dan ingat sahabat semua, Anda tidak akan sah sholat Anda kalau Anda telat sholat. Apalagi menjengkelkan. Di surat Al-Maun di situ dikatakan fawailul mutsolin, maka celakalah yang sholat. Siapa orang yang selalu melewatkan waktunya sholat. Bahkan di surat An-Nisa dikatakan sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Jadi mohon maaf nih, kalau Anda sampai telat sholat, apalagi dihabisin nanti di alam kubur. Dan yang menyebabkan hutang terjadi itu gara-gara telat sholat. Coba kita habis sholat, kita berdoa pada Allah, ngapain sih minta hak sama Allah? Tatkala kita minta hak sama Allah, lalu ngapain? Lu siapa sih? Bahasa saya kan gitu loh. Lah, kalau kita ditelepon tulisan tidak dikenal, pasti tidak diangkat. Tapi kalau kita datang pada Allah, kita datang lebih awal, sholat tahiyatul masjid, zikir, ngaji, ada azan, terus ada qobliyah, sholat qobliyah, kita berdoa antara dan iqamah, doanya mustajab. Terus sholat tepat waktu, ambil sholat pertama, tatkala kita Allahu Akbar, di situ baru Allah bisa kita. Nah, tatkala seorang merasa berjamaah, kita lagi di mana? Lagi merokok, lagi makan, lagi minum, lagi di jalan. Sorry, Bapak Ibu, Anda tidak ada di absensinya Allah. Anda masuk absensinya Allah, sholatlah tepat waktu. Sholat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Ya? Kalau Anda sudah mengerjakan semua kewajiban, Allah akan memberikan hak Anda pada Allah. Jadi kuncinya beresin dulu sholat tepat waktu. Dan ingat, warning lagi nih pada Bapak Ibu yang nanti akan melihat video kami di YouTube ini, kalau Anda pengen punya pasangan Anda sampai Anda punya pasangan sampai kagak sholat, maka pernikahan Anda batal, tidak syah, dan karena statusnya pasangan Anda sudah kafir. Karena kalau tidak sholat, sudah tidak agama Islam lagi. Bahkan Anda berhubungan sudah zina namanya. Segitunya hukuman besok di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa kerjakan semua sunnah-sunnahnya. Duha, tahajud, sedekah, dan berbakti kepada orang, sedekah dan sebagainya. Semua kerjakan sunnah, dari puasa, tahajud dan sebagainya. Dan yang luar biasa lagi, bisa ambilkan itu speaker sebentar. Dan kami akan memberikan suatu contoh bagaimana Bapak Ibu
akan mendapatkan shock terapi supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, sekalian promosi juga, kami kebetulan mempunyai suatu alat, namanya alat untuk bayar hutang. Nah, ini adalah suatu murotal untuk ngisi ruh kita. Murotal ini seperti ini, tinggal Anda nyalakan. Oh ya, tinggal dinyalakan. Ini sudah langsung keluar. Nah, ini tombol untuk mengecilkan. Tombol untuk mengecilkan. Nah, ini tombol mengecilkan. Seperti ini suaranya ya, suara tentu. Nah, Anda bisa memilih di sini sesuai dengan keinginan kita. Syekh Misyari umpamanya Anda di 072. 702. Nah, ini dengan terjemahannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dengan terjemahan. Ini bisa dibawa di mobil, di kantor, di rumah, gitu loh. Nah, ini sangat luar biasa. Maha Penyayang. Nah, ini bisa diputar 24 jam, mendapatkan ilmu karena ada terjemahannya juga, gitu loh. Atau juga untuk hafalan anak-anak Quran. 1901. Nah, ini sering dipakai anak-anak kita. Muhammad Toha ya. 1901. Seperti ini suaranya. Nah, ini Anda bisa beli. Saya lagi cari agen untuk banyak orang-orang pada lunas hutang selain ibadah, duha, tahajud dengan murotal ini 24 jam. Mau di mobil kek, mau di mana, bisa pakai handsfree, bisa di mobil, bisa di ruang tamu. Bahkan banyak orang konsultasi di rumah kami dengar ini, mereka bisa menangis dengan murotal seperti ini. Ngapain? Ingat dosa. Nah, ini makanannya ruh, bukan makanannya jasad. Ya, jadi salah satu terapi Anda wajib punya alat ini. Mudah-mudahan ini akan jadi ladang amal kebaikan. Kami mencari agen seluruh Indonesia. Siapa tahu Anda dengan bergabung PMI, Anda punya alat ini, sekali seumur hidup Anda punya, insya Allah memudahkan. Semoga dengan jalan-jalan ini Allah akan memberikan hidayah untuk kita semua. Amin ya. Kami tunggu bagi sahabat yang ingin konsultasi, ingin bergabung dengan PMI, ingin berminat dengan alat ini. Insya Allah menjadi ladang pahala, karena sebagian untuk kita, untuk pembangunan masjid dan untuk rumah tahfidz, semua jadi ladang kebaikan. Mudah-mudahan sahabat semua saya menjadi penghuni surga Firdaus ya. Nanti sahabat bisa lihat konsultasi dengan di telepon kami di bawah ini ya. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.